warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Ramadana. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi, sentimen, ulasan produk e-commerce menggunakan metode naive Bayes. Oke, di sini latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pesatnya pertumbuhan industri e-commerce di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudahan dalam berbelanja secara daring memberikan kenyamanan bagi konsumen, yang juga turut aktif memberikan ulasan atau review terhadap produk yang mereka beli. Ulasan tersebut seringkali mencerminkan opini atau sentimen pelanggan terhadap kualitas produk, pelayanan penjual, dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Bagi pelaku bisnis, ulasan pelanggan merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Namun, banyaknya volume ulasan yang masuk setiap harinya menjadikan personal analisis secara manual menjadi tidak efisien dan memakan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi otomatis yang mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan sentimen ulasan secara cepat dan akurat. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menerapkan teknik data mining, khususnya metode klasifikasi teks. Dalam konteks ini, ulasan pelanggan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas utama, yaitu positif dan negatif. Berdasarkan isi dari teks ulasan tersebut, metode naive Bayes merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang banyak digunakan dalam pengolahan teks karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam menangani data berukuran besar. Dengan mengandalkan prinsip probabilistik, metode ini mampu memberikan prediksi sentimen secara efisien dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti perbaikan layanan, strategi pemasaran, dan peningkatan kualitas produk. Oleh karena itu, dalam mini project ini dilakukan pembangunan model klasifikasi sentimen ulasan e-commerce menggunakan algoritma naive Bayes, dengan harapan dapat memberikan solusi praktis untuk mengotomatisasi proses analisis sentimen pada ulasan pelanggan. Deskripsi masalah dan tujuan proyek. Dalam era digital, era e-commerce Indonesia berkembang pesat, menghasilkan banyak ulasan dari konsumen. Ulasan ini dapat dianalisis untuk mengetahui sentimen pelanggan terhadap produk yang biasanya berupa positif atau negatif. Proyek ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan produk secara otomatis dengan menggunakan metode klasifikasi teks, yaitu naive Bayes. Pengumpulan data dan deskripsi data. Pengumpulan data dan deskripsi data. Data yang digunakan dalam proyek ini bersumber dari dataset publik yang tersedia di platform Kaggle, yaitu nama dataset Amazon Fine Food Review View. URL-nya kita ada tertera di sini. Dataset ini berisi ulasan konsumen terhadap berbagai produk makanan yang dijual di Amazon dan telah banyak digunakan sebagai benchmark dalam proyek-proyek klasifikasi sentimen. Dataset terdiri dari lebih 500.000 ulasan pengguna, namun dalam proyek ini hanya diambil sampel sebanyak 10.000 data untuk keperluan analisis dan pelatihan model klasifikasi. Eksplorasi dan praprosesan data. Tahap eksplorasi dan praprosesan data berupa langkah penting dalam proyek klasifikasi teks karena kualitas data sangat mempengaruhi performa model. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada mini project ini meliputi 1. Penanganan misi values. Pemeriksaan awal dilakukan terhadap nilai yang hilang atau missing values. Dataset Amazon Review Sample CSV diperiksa menggunakan fungsi is-null sum untuk setiap kolom yang digunakan, yaitu teks dan skor. Hasil analisis menunjukkan terdapat sejumlah kecil baris dengan kolom teks atau skor yang kosong.
Oleh karena itu, baris-baris tersebut dihapus menggunakan metode Drobner karena jumlahnya relatif kecil dan tidak signifikan mempengaruhi distribusi data. 2. Penanganan outliers. Pada proyek ini, outlier hanya relevan pada kolom numerik scores yang bernilai antara 1 hingga 5 karena rentang nilainya sudah dibatasi secara natural 1 sampai 5. Maka tidak dilakukan proses penghapusan outlier, namun dilakukan labeling ulang menjadi 2 kategori sentimen. Positif jika skor lebih dari 3, negatif jika skor kurang dari 3. Distribusi data setelah labeling diperiksa untuk memastikan keseimbangan antara kelas positif dan negatif. Ketiga, ada encoding data kategori. Proses encoding dibutuhkan saat variabel kategori akan dimasukkan ke dalam model klasifikasi. Dalam proyek ini, variabel target sentimen yang berupa teks, positif dan negatif akan diubah secara internal oleh model ke dalam bentuk numerik saat fitting. Namun, tidak dilakukan one-hot encoding karena algoritma naive Bayes berbasis teks tidak memperlukan encoding eksplisit terhadap label. Untuk model klasifikasi lain seperti decision tree atau SVM, label encoding bisa digunakan dengan label encoder. 4. Pre-process text cleaning. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas fitur input sebelum dilakukan vektorisasi. Low casing mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Pembersih simbol dan angka, menghapus karakter non-huruf seperti angka dan tanda baca menggunakan ekspresi reguler. Stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna khusus, e.g. is, and menggunakan pustaka neo. Streaming, mengubah kata bentuk dasar dengan portal streamer. Tokenisasi, pemisahan kalimat menjadi kata-kata. Kelima, di sini ada vektorisasi, text vectorization. Setelah teks dibersihkan, dilakukan proses vektorisasi menggunakan converter untuk mengubah teks menjadi format numerik. Proses ini menghasilkan matriks frekuensi kata bags of word yang digunakan sebagai input model naive Bayes. Scaling. Proses scaling tidak dilakukan secara eksplisit karena model multimodal naive Bayes bekerja berdasarkan frekuensi kemunculan kata, bukan nilai numerik kontinu yang perlu diskalakan seperti pada regresi atau SVM. Oleh karena itu, converter sudah cukup dalam mengubah teks menjadi input numerik yang sesuai. Di sini ada metodologi data mining. Di dalam proyek ini, proses data mining dilakukan untuk membangun model klasifikasi sentimen berdasarkan teks ulasan produk dari e-commerce. Adapun metodologi yang digunakan dapat dijabarkan sebagai berikut. Metode yang digunakan naive Bayes. Metode klasifikasi yang digunakan adalah naive Bayes. Tepatnya jenis multinominal naive Bayes yang paling cocok digunakan untuk pemodelan data teks. Naive Bayes adalah metode klasifikasi berbasis probabilistik yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Pada kasus ini, fitur yang digunakan adalah representasi teks dalam bentuk frekuensi kata bag of word. Algoritma ini menghitung probabilitas suatu teks termasuk ke dalam teks dalam kelas positif atau negatif berdasarkan distribusi kata-kata yang muncul. Alasan memilih metode. Beberapa alasan untuk memilih metode naive Bayes antara lain efisiensi dan cepat dalam melakukan pelatihan dalam prediksi bahkan pada dataset yang besar. Akurat untuk klasifikasi teks, terutama pada tugas-tugas seperti analisis sentimen, deteksi spam, dan topik klasifikasi dokumen. Mudah diimplementasikan dan menghasilkan baseline model yang kuat dengan waktu kompilasi minimal. Mengatasi overfitting lebih baik pada data dengan jumlah fitur yang sangat banyak seperti teks ribuan kata unik. Ketiga, implementasi model.
Proses implementasi dilakukan menggunakan bahasa program Python yang banyak digunakan dalam proyek-proyek data science karena memiliki pustaka lengkap dan efisien. Adapun pustaka yang digunakan dalam proyek ini adalah Pandas. Pandas itu untuk manipulasi dan analisis data tabuler. NLTK untuk pemrosesan teks, streaming, atau stopwatch. Skitchclass. Di skitchclass ini terdapat convectorizer, konveksi teks menjadi matriks fitur back of word. Multinomial NB, model klasifikasi naive Bayes. Train test field, pembagian data latih dan uji, classification support, conversion metric, evaluasi kinerja model. Matplotlib dan Seaborn untuk memvisualisasi hasil klasifikasi seluruh proses mulai dari praproses data hingga evaluasi model dilakukan dalam platform Google Colab yang kemungkinan eksekusi pattern berbasis cloud secara interaktif. Di sini ada hasil evaluasi model. Setelah dilakukan pelatihan menggunakan algoritma naive Bayes, model diuji terhadap data uji sebanyak 20% dari total data sekitar 2000-an ulasan. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik seleksi standar dan visual performa model. Metrik evaluasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan 4 metrik utama. Akurasi, presentasi prediksi yang benar keseluruhan data diuji. Yang kedua ada precision, kemampuan model untuk mengidentifikasi label positif secara benar atau true positif dibandingkan dengan semua prediksi positif. Ketiga ada recall atau sensitivity, kemampuan model dalam mendeteksi semua label positif yang sebenarnya. F1 score, harmonik rata-rata dari precision recall memberikan keseimbangan antara keduanya. Di sini ada contoh keluarkan classification report. Di sini ada negatif, positif, akurasi, macro error, weight and effect, precision, recall, F1 score, support. Implementasi. Model memiliki akurasi 87%, kelas positif lebih dominan dan dikenali lebih baik oleh model F1 score. Untuk kedua kelas menunjukkan performa seimbang meskipun sedikit lebih unggul untuk kelas positif. Kedua, conversion metric. Untuk mendapatkan pemahaman visual terhadap prediksi model digunakan conversion metric yang divisualisasikan dengan heat map. Di sini terdapat aktual negatif, aktual positif, prediksi negatif, dan prediksi positif. Kalian bisa lihat di sini visualisasi codingannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil mini project klasifikasi sentimen ulasan produk e-commerce menggunakan algoritma naive Bayes dapat disimpulkan bahwa naive Bayes terbukti efektif untuk tugas klasifikasi teks seperti analisis sentimen, terutama karena efisiensi dalam menangani data berukuran besar. Setelah dilakukan prosesan teks, cleansing, stop word, removal, streaming, dan filtrasi menggunakan converter, model menggunakan performa yang baik dan akurasi mencapai 87%. Conversion metric dan matriks F1 score menunjukkan bahwa model lebih akurat dan mengenali ulasan positif meskipun performa pada ulasan negatif juga tergolong baik. Proyek ini membuktikan bahwa proses klasifikasi sentimen dapat diotomatisasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan opini konsumen. Saran. Berikut beberapa saran untuk mengembangkan proyek di masa mendatang. Menggunakan model yang lebih kompleks seperti super vector, matching, SVM, atau model berbasis deep learning, STM, BERT, dan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akurasi terutama dalam melalui ulasan negatif yang sering lebih kompleks. 2. Peningkatan kualitas data dengan menggunakan data teknik, text segment, spam review, atau menyeimbangkan jumlah data antar kelas positif versus negatif. Integrasi sistem real-time agar model ini dapat digunakan dalam sistem e-commerce untuk membaca dan menganalisis penjelasan secara otomatis. 4. Evaluasi multibahasa. Jika sistem akan digunakan dalam konteks internasional agar model mampu memahami teks berbahasa Indonesia maupun bahasa lainnya.
Nah, semua ini terdapat dari referensi dari Kaggle Dataset Standard Form 2012 Amazon File Review Dataset. Nah, di sini ternyata terdapat lampiran sampai semuanya. Jika kalian tidak paham, kita akan ke dataset. Pertama, kalian bisa masukin file ke sini, lalu membuat import library-nya dulu. Import pandas yang sudah dijelaskan tadi, import NumPy, matplotlib, deployed, asplt, seaborn, as sns. Lalu kalian from screen model selection import semuanya dari trend split, Razer, import semuanya dari multinya NB yang sudah dijelaskan, import class with report, confusion matrix, akurasi score yang tadi sudah dijelaskan akurasi score. Lalu setelah itu kalian buat codingan baru lagi, membuat dataset dev swim untuk memanggil data review kita yang ini. Untuk text score, dev score asin 1345. Di sini ada label sentiment, codingan untuk label sentimen. Kalian bisa cek. Lalu di sini ada sampling. Setelah itu split data dan vektorasi teks yang sudah tadi kita berikan penjelasan. Lalu latih model. Untuk hasil latih model terdapat seperti ini. Untuk prediksi dan evaluasinya. Lalu ini hasil report. Negatif netral, positif, akurasi microreference, presisi recall, advanced score, dan support. Ini. Dan di sini ada confusion matrix. Semua datanya sudah ada di dalam sini. Semua yang ada di dalam data ini terdapat di sini semua. Itu saja penjelasan dari saya, Dwi Putra Ramadana. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.